Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan CEO PT Linknet Tbk, Richard Kartawijaya. Richard Kartawijaya telah berkecimpung lebih dari 30 tahun di dunia teknologi informatika. Dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, pria energi kelahiran 55 tahun lalu ini memimpin PT Linknet Tbk sejak Desember 2013 lalu. Optimistis dengan target capaian 1 juta pelanggan di tahun 2015 dan dengan dukungan teknologi canggih yang dimilikinya, Linknet terus berupaya menjadi yang terdepan dalam layanan internet dan multimedia. Selain aktif di berbagai organisasi, di sela waktu sibuknya, Richard masih sempat mendedikasikan dirinya untuk pelayanan masyarakat. Ia menyalurkan aspirasinya untuk berbagi ilmu dengan menjadi dosen program pasca sarjana di sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta. Selamat datang di PT Linknet Tbk, Pak. Apa kabar, Pak? Baik sekali. Baik, Pak Primus, ini adalah ruang kontrol kita. Kalau Bapak lihat, kita ada bagian internet dan ada bagian dari pay TV. Kita punya dua macam produk. Yang utama adalah internet. Internet ini kita jual ke perumahan dan juga kepada enterprises, kepada korporasi. Bisnis ya? Ya, bisnis. Nah, yang kedua adalah kita punya pay TV. Yang utama tentu saja kalau pay TV adalah ke perumahan, walaupun banyak juga dipakai oleh hotel-hotel, terutama hampir semua hotel bintang 5 menggunakan kita. Ya. Pemirsa, kita sudah masuk dalam era internet. Kita sudah masuk era paperless, cashless society. Internet menjadi penting sekali. Tetapi kita masih menemukan tiap hari ada daerah yang blank spot untuk telepon, kemudian pengiriman internetnya kurang lancar juga. Tetapi kita lihat sampai tingkat pemerintahan pusat sampai daerah itu bicara bagaimana internet, e-budgeting, dan sebagainya. Pak Richard, internet ini kan sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Tetapi kecepatan internet itu masih menjadi masalah. Bagaimana Pak Richard melihat ini? Memang internet ini punya kecepatan yang diharapkan harus stabil, konsisten, dan kemudian reliable. Dan ini yang dipakai oleh Linknet sebagai kita punya patokan. Kecepatan dibutuhkan karena kita membutuhkan knowledge yang terus-menerus. Jangan lupa bahwa kita sekarang, yang tadi Bapak katakan sebetulnya itu menggambarkan knowledge society. Yang kita katakan sebagai global knowledge economic sekarang ini. Semuanya berdasarkan knowledge. Dan knowledge ini kita bisa cari paling gampang, paling cepat itu dari mana? Dari internet, Pak. Dan kita kebutuhan kita terhadap internet yang cepat itu sudah luar biasa dan sudah merupakan satu keharusan. Kita bisa bayangkan kalau ada satu pemerintahan tanpa internet yang memadai, bagaimana dia bisa saling menukar informasi, mendapatkan knowledge, berkompetisi di dunia yang sangat tough competition seperti ini. Kita lihat Bapak di pendidikan ada e-education. Betul. Jadi pakai internet. E-learning ya. Kemudian pemerintah e-procurement. Betul. E-budgeting yang sekarang ribet-ribet Pak Ahok ya. Mestinya dengan transparansinya. E-katalog. Kemudian masyarakat bisnis dan masyarakat ada e-commerce. Dan internet luar biasa. Nah, kalau Anda sebagai CEO Linknet Tbk yang bergerak di bidang internet ini, kalau dari skor 1 sampai 10, itu kualitas internet kita di Indonesia ini dapat nilai berapa saat ini nih? Kita harus bagi dua. Satu di luar Jakarta dan satu lagi di Jakarta. Jabodetabek ya. Kalau Jabodetabek kita harus mengatakan bahwa Indonesia ini mestinya berada di sekitar 7. Nilai 7 dah ya. Tapi kalau di luar, kita maaf mungkin 4 kali ya. Secara keseluruhan, kita itu masih kalah bahkan dengan Thailand, kecepatan internet kita masih di bawah ya. Betul, masih jauh di bawah. Bahkan dengan Vietnam. Masa dengan Vietnam kita masih jauh di bawah? Masih juga di bawah, jauh sih enggak. Kalau Malaysia?
Di Malaysia dengan Singapura dengan Thailand rasanya sudah sangat mirip. Kalau Singapura jauh lagi lebih hebat. Singapura di atas, paling atas dari kita punya tetangga. Nah, sebagai pelaku bisnis internet, kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah supaya bis internet ini bisa cepat, Pak, speednya, dan segera Indonesia ini bisa mendapatkan internet? Sebetulnya kalau kita perhatikan yang utama dari internet itu adalah pemakaian. Kedua, kesiapan kita dalam menerima bahwa kalau internet cepat ini ada, stabil, bagus, data ini bisa masuk, bagaimana secara mental, secara spiritual, kita bisa blocking yang tidak baik atau yang negatif. Ya. Kita maunya kan semuanya selalu harus positif ya. Betul. Nah, positif ini ternyata nggak gampang. Nah, informasi yang baik buruk masuk sekaligus ya? Masuk sekaligus, tinggal seperti pedang bermata dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, satu itu. Nah, di pihak yang lain, Pak, meneruskan yang tadi adalah bisnisnya. Artinya kalau kita menyediakan yang terbaik, tentu saja kita harus berpikir kapan kita punya investasi ini akan kembali. Ya. Tapi mungkin untuk bagi tempat-tempat yang memang masih belum memerlukan yang sangat cepat, bisa menyediakan dengan seluler dan itu oke. Nah, LinkNet bermain dengan fixed line, Pak. Jadi kita mempunyai fiber dan kita punya coax. Ya, pemirsa, apa sesungguhnya core bisnis dari PT LinkNet Tbk? Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Richard, apa core bisnis dari LinkNet ini, Pak? LinkNet mempunyai dua core bisnis, Pak. Tapi yang utama adalah fokus kami berada di internet. Internet kami deliver kepada perumahan. Nah, pada waktu kami mendeliver internet ini, kami barengin dengan TV. Dan TV yang kami berikan berdasarkan kualitas yang luar biasa baik. Nah, yang kedua, kita berikan juga kepada internet kepada korporasi. Dua main business ini adalah yang utama, dan kami mendeliver... TV berlangganan ya? TV berlangganan, Pak. Dan kami mendeliver ini dengan kabel. Artinya kami mempunyai fiber dan kami menggunakan coax sampai ke dalam. Kita menggunakan satu teknologi yang dikatakan dengan fiber dan coax secara hybrid. Dan kami juga mempunyai beberapa customer, mempunyai banyak customer yang untuk enterprises itu kami menggunakan fiber optik secara menyeluruh. Jadi teknologi yang terbaru pun kami sudah gunakan. Speednya gimana, kecepatan internetnya? Speed dengan HFC, hybrid coax dan fiber, itu kami sudah gunakan sampai dengan 100 sekarang yang kami tawarkan, dan kami akan masuk ke yang lebih tinggi lagi, dan sebetulnya teknologi kami siap untuk mencapai 1 gig untuk di perumahan. Dan bagi pelanggan yang menginginkan, kami siap untuk masuk ke sana. Kalau dengan teknologi sudah seperti itu, kira-kira internet bagaimana itu? Bus gitu kalau kita bus. Sekarang ini internet di tempat kami rata-rata Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Bali, itu kami rata-rata kami deliver di antara angka sekitar 6 megabit per second. Itu rata-rata. Berapa persen di atas rata-rata nasional, Pak? Kalau kita lihat. Rata-rata nasional berada sebetulnya di sekitar 2,5 mega. Baru 2,5? Ya, sehingga kami lebih dari double sudah. Nah, kalau kita lihat dibandingkan untuk korporasi tentu saja lebih tinggi kan ya. Tapi korporasi kami juga mendeliver speed lebih dari 1 gig juga. Ya, jadi core-nya ada dua, penyedia jasa TV berlangganan. Betul. Dan internet broadband kecepatan tinggi ya. Betul. Nah, apa manfaat dari masyarakat ya, pelanggan dengan langganan LinkNet itu? Kalau kita lihat, Pak, apa yang terjadi di sekarang ini, kita lihat di rumah anak-anak kita ini lahir di dunia digital. Betul. Yang mungkin kalau kita sering katakan native di dalam digital. Begitu lahir sudah internet ya. Lahir sudah internet, lahir dengan teknologi kan. Ya. Sehingga akibatnya sulit sekali untuk mereka lari dari teknologi ini. Dan kalau kita sekarang nonton TV bagi orang-orang tua seperti kita nonton TV dengan remote, kita lihat satu-satu kita pilih channel. Kalau dia nggak mau, kalau kita lihat series, dia nggak mau lihat series, dia cari, dia on demand.
News on demand, video On on demand, TV on demand, everything is on demand basis. Ini hanya bisa dipenuhi dengan internet Berkecepatan tinggi. dan harus berkecepatan cukup. Cukup ya. Dan itu terpenuhi oleh LinkNet ini, Pak. Dan itulah yang dipenuhi oleh LinkNet. Nah, ini baru Jabodetabek. Ini bagaimana supaya Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa menikmati LinkNet sebagaimana yang dinikmati oleh saudara-saudara yang ada di Jabodetabek, Pak. Kami mempunyai visi, Pak, untuk terus melebarkan. Sekarang ini kami eksis di Jabodetabek, kemudian kami juga Bandung, juga metropolitannya. Ya. Kami juga masuk ke dalam Surabaya, metropolitannya, dan kami juga ke Bali. Tahun ini kami confirm akan masuk ke daerah sekitarnya Bandung, Gresik, Sidoarjo, Malang. Itu bangun kabel. Jadi Dengan bangun kabel semuanya. Dan kami juga akan masuk ke beberapa kota yang lain. Nah, itu bagaimana dengan Indonesia keseluruhan ini? Kalau kabel Kita akan step by step Mahal, akan masuk. Pasti mahal. pasti mahal ya. Ya. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain nggak? Sebutlah Telkom yang sekarang membangun broadband se-Indonesia, kan dia bangun Iya. jaringan Vita, kabel se-Indonesia. Sebetulnya Telkom merupakan salah satu kompetitor kami dan kami melihat mereka sebagai bagian daripada perusahaan yang bersama-sama untuk melayani masyarakat secara menyeluruh. Memang kami sangat fokus di Jabodetabek, akibatnya kami mendeliver konsisten dan stabil, punya speed dan kebutuhan masyarakat Ya. akan keandalan ini dipenuhi oleh kami. Berapa pelanggan saat ini, subscriber dari LinkNet ini? Sekarang ini total subscriber kami lebih dari 800.000 sudah. 800.000. Ya, Itu dalam berapa tahun, Pak, mencapai itu? wow. Itu yang sudah terakhir. Pada waktu kabel pertama, Pak, kita kabel pasang itu di bawah tahun 2000, sehingga sudah cukup lama. Dan perkembangan ini berat, nggak gampang, tapi toh kita berhasil dan kita survive sampai sekarang. Dan kita yakin bahwa kita akan terus-menerus mengembangkan bisnis ini. Jasa layanan internet, banyak pelakunya. LinkNet bukan satu-satunya. Pemirsa, bagaimana peta persaingannya? Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Richard, ini player pemain di bidang internet ini kan banyak ya. Itu berapa pemain ini? Lebih dari 300, Pak, yang aktif di seluruh Indonesia. 300. Wah, itu gimana? Tight competition ini. Iya, Tetapi tapi yang- masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri ya, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita di daerah perumahan, konsumen, mungkin yang sangat berat di situ bermain adalah hanya LinkNet dan mungkin ditemani oleh sedikit satu atau dua pemain lainnya. Jadi Yang lain sekitar sangat- 3-4 pemain ya. Yang lain sangat fokus di dalam dunia korporasi, SMI. Ada yang hanya khusus di SMI aja. Dan mereka juga banyak yang menggunakan hanya dengan wireless. Sehingga konsistensi, kestabilan dalam pelayanan itu sangat rendah. Beda dengan yang berbasis itu kabel ya. Iya, Nah, ini layanan ada 6 ya. Ada catch up, on demand, record games, video streaming, TV anywhere. Itu apa maksudnya nih? First Media mengajak atau mempersembahkan satu set-top box baru yang kita katakan bahwa ini adalah satu total freedom untuk pelanggan, untuk kita punya pemirsa yang bisa menikmati yang namanya entertainment. Salah satu, kita ambil contoh gini, Pak, yang paling enak, Pak. Kita pulang, rencana mau nonton satu video di HBO. Wah, HBO jam 9. Tapi unluckily yang namanya Jakarta, Surabaya sama, Pak. Macet nggak keruan, kita pulang 9.20. Sudah lewat 20 menit. Apa yang kita mesti lakukan? Kita catch up aja, Pak, no problem. Catch up, balikin jam 9, maka kita nonton dari awal. Di tengah-tengah nonton, ada telepon masuk. Penting sekali. Kita perlu ambil, kalau kita ambil, kelewatan. Kita pause. Nah, begitu kita pause, kita ambil telepon, selesai, kita continue. Ada yang lain lagi. Kita mau nonton jam 9, ada TV, movie yang kita mau nonton, tapi juga ada news yang kita mau nonton. Kita ada jumpa pers terakhir. Ada Waduh, statement dari Nggak presiden bisa, penting. nggak kita nonton, penting sekali. penting. Kita nonton newsnya, TV-nya kita record.
Begitu selesai news, kita terusin nonton TV. Walaupun TV yang sebetulnya belum selesai, tapi kita udah bisa mulai nonton. Atau kita dengan streaming, kita bisa nonton YouTube di situ. Karena ini dilengkapi dengan base-nya dengan Android, maka kita bisa pakai YouTube. Akibatnya juga kita bisa main games di situ. Dan kita juga bisa on demand, kita ada movie-movie yang disediakan. Bahkan nanti kita rencananya kita akan menyediakan movie yang paling baru sekaligus. Jadi semua siaran yang menarik itu tidak khawatir kalau kita lagi di perjalanan takut atau lagi kelewatan. meeting, kita bisa nonton ulang. Betul. Sepak bola misalnya. Termasuk semuanya. sepak bola, bulu tangkis, All England misalnya. Itu yang maksudnya catch up. Itu yang masuknya on demand, On Pak, demand. ada. Jadi tadi kita sudah langsung bahas seluruhnya, Pak. Seluruhnya, oke. Tinggal satu yang belum adalah TV Anywhere. Itu TV gimana? Anywhere nih kalau Bapak lagi nonton, lagi asik-asik nonton, Pak, di rumah. Wah, ada pertemuan RT, nggak bisa ditinggalin, Pak. Jadi gimana nih nonton? Pindahin, Pak, ke tablet. Tabletnya bawa sambil nonton dulu, sambil perjalanan menuju meeting. Begitu tiba, tempat selesai sana, oh TV-nya movie-nya habis, selesai, matikan. So, that's really TV Anywhere. Anda bisa nonton. Anywhere. Tapi juga, misalnya saya nonton Berita Satu dengan enak di Indonesia, di Jakarta. Saya tiba-tiba saya harus pergi. Wah, saya mau ke Singapura. Mau nonton Berita Satu di Singapura, sudah ada, tapi susah, Pak. Saya punya tablet, saya bisa masuk dengan TV Anywhere, saya bisa nonton Berita Satu. Jadi mobile, dimanapun bisa Dimanapun nonton. saya Tidak bisa perlu nonton. harus dalam ruangan ada TV di depan. Enggak, Pak. Sudah kuno itu, Pak. Kuno ya. Anywhere. Luar biasa. Tadi persaingannya itu kan walaupun jumlah 300 ya, tapi Betul. sesungguhnya tidak banyak ya. Nah, berapa pelanggan sebetulnya yang sudah didapatkan? Tadi 800.000 ya. Sekitar 800.000. Itu akan ditargetkan berapa, Pak? Kita sih Tahun maunya ini 2015. tahun ini kita akan mendekati angka 1 juta, Pak. Ya, jadi dengan cukup punya keyakinan yang cukup dan dengan salah satu modal daripada set-top box ini ini kita satu-satunya di Asia Pasifik sekarang ini. Dan tahun lalu dengan 800.000 pelanggan itu salesnya sudah mendekati 2 triliun ya. 1,9. 1,6 triliun, kita tahun ini harusnya melewati angka 2 triliun. Jadi kita punya posisi yang sangat baik dan sangat optimis untuk maju. Luar biasa. Sehingga kalau ada ekspansi, ada modal yang cukup kuat. We are ready for that. Tapi bagaimana LinkNet ke depan? Apa yang hendak dicapai dan bagaimana strateginya? Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Anda masih bersama saya, Primus Dorimulu, dalam acara CEO Talks. Pak Richard, ke depan ini bagaimana rencana LinkNet? Ada produk-produk baru barangkali? Pak, di dalam dunia teknologi seperti ini dan dunia sekarang ini, teknologi nggak pernah berhenti berkembang. Betul. Kita uber-uberan terus dengan teknologi dan kami terus-menerus menampilkan yang namanya inovasi baru. Kami sekarang ini sudah masuk dengan 100 megabit per second. Kami akan segera masuk ke 200 dan sebetulnya kami ready untuk melayani beberapa pelanggan yang ingin masuk misalnya ke 500 mega bahkan. Ya, bagaimana cara kita menangani itu, kita ready untuk ke sana. Kami mempunyai fiber optik yang melayani sampai dengan ke masing-masing kantor dan kita ready dengan produk tersebut bahkan lebih dari 1 gig sekaligus. Ya, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu satu hal yang kita mau atau nggak mau kita harus menjalani. New technology adalah terus-menerus kita punya bagian daripada kehidupan. Kami terus mengembangkan dalam ekspansi. Saya sekarang ini saya bilang bahwa kita baru Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Denpasar. Kami akan masuk ke Gresik, kami akan masuk ke Malang, kami akan masuk ke Cimahi, kami akan masuk ke seluruh Bandung nanti. Dan kami juga mungkin dalam waktu yang cukup dekat kami juga akan masuk ke Medan. Dan ini baru bagian sedikit, Pak. Masih kita akan terus mengembangkan dan kita akan terus mengembangkan kabel-kabel kita sehingga kami siap masuk ke seluruh Indonesia. Nah, dalam perhitungan ini Indonesia kan luas, Pak. Luar biasa. Tahun berapa Jawa selesai semua dan tahun berapa se-Indonesia? Kalau kita mempunyai kabel untuk cover yang namanya Jawa, saya rasa pemasaran 10 tahun aja mungkin belum selesai, Pak.
Sehingga apakah benar sekian lama belum tahu juga. Pengembangan ini luar biasa cepat. Saya ambil contoh. Kalau kita kembali 2 tahun yang lalu, Surabaya itu belum ada apa-apa kita. Masih kecil sekali. Sekarang ini kita sudah mempunyai 250.000 home pass. Which is berkembang artinya 10 kali lipat lebih banyak dibanding dengan yang sebelumnya. Jakarta, kalau kita kembali, kita sekarang ini dalam 2 tahun kita berkembang lebih dari 500.000. Nah, ke depan akan selalu konsisten dalam itu visinya, terdepan dalam melayanan broadband dan media. Betul. Dengan kita katakan bahwa kami mau menjadi yang terdepan di dalam internet dan broadband dan juga multimedia, maka kami menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang sangat stabil, konsisten, dan dapat diandalkan oleh semua teman-teman dan semua pelanggan kami. Ya, Pak Richard, Anda di perusahaan ini sudah berapa tahun ini, Pak? 1,5 tadi? Sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Nah, overall di bidang teknologi ini, teknologi komunikasi sudah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun, Mbak, sudah. Waduh, luar biasa. Saya mulai dari tahun 83 itu mulai dengan yang paling dasar menjadi teknisi dari satu komputer dan terus berkembang. Sekarang bahkan kecuali saya kerja di sini, saya juga ikut mengajar. Nah, apa nilai yang ditanamkan di LinkNet ini sehingga ini bisa memacu, memberikan pelayanan dalam kompetisi yang ketat? Pertama, kami memberikan pelayanan yang terbaik dan kami memberikan dengan speed yang terbaik yang bisa kami capai. Kami mempunyai lebih dari 50 tim untuk ke lapangan untuk perbaikan-perbaikan dan sangat capable, punya kemampuan yang sangat tinggi dalam semua bidang-bidang teknologi yang kami punyai. Nah, sudah 30 tahun di bidang ini. Iya, Pak. Nah, ke depan ada rencana, kayaknya bosan juga di bidang telekomunikasi, mau pindah ke bidang lain juga, atau kayaknya udah oke nih bidang ini? Pak, jangan lupa telekomunikasi, teknologi itu nggak cuma segini, Pak, tapi luar biasa kembangannya. Dinamik ya berkembang. Dan sekarang kita tanya kembali ke diri kita, Pak. Bidang industri apa, bidang kehidupan apa yang tidak menggunakan internet? Siapa yang tidak pernah mengalami kenikmatan di dalam menikmati entertainment lewat multimedia? Disitulah LinkNet bermain. Dan ke depan, seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan internet makin besar pula. Makin besar lagi. Jadi dunia nggak bisa lepas dari internet ini. Betul. Luar biasa. Pemirsa, dunia tidak mungkin lepas dari internet. Ke depan, dengan pembangunan, dengan berbagai kompleksitas kehidupan, internet kian dibutuhkan. PT LinkNet Tbk akan berusaha menjadi terdepan di bidang layanan broadband dan multimedia. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.